Karangbolong bukan sekedar panorama alam, tetapi juga menyimpan petilasan yang diyakini sakral dan penuh dengan tanda tanya besar. Siapa sebenarnya sosok yang diyakini menjadi penunggu dari pantai ini? Dan apakah karang yang berlubang tersebut terbentuk secara alami? Atau ada campur tangan dari kekuatan supranatural? Benarkah Karangbolong ini menjadi pintu menuju alam gaib? Apakah ini menjadi warisan magis yang ditinggalkan oleh penjaga pantai? Atau hanya menjadi dongeng yang tercipta dari ketakutan dan kepercayaan? Jejak itu masih ada, tapi tidak semua mata mampu untuk melihatnya. Di tanah Jawa, sisi bagian paling barat, laut bergemuruh bukan hanya membawa ombak, namun juga membawa kisah-kisah yang belum terungkap. Pantai Karangbolong menjadi salah satu titik pertemuan antara laut dan legenda yang bersatu. Terkenal dengan karangnya yang memiliki lubang besar, seolah-olah kita dapat memasuki ruang dengan rasa yang berbeda. Apakah pantai ini sudah memiliki karang berlubang sejak pantai ini terbentuk? Atau adakah kisah misterius yang menyelimuti pantai ini? Pemandangan laut yang membentang luas serta deburan ombak yang kencang terkena karang-karang pantai menimbulkan pertanyaan besar. Hal apakah yang membuat pantai ini dikenal begitu keramat di kalangan masyarakat? Pak, ini kan sekarang kita benar-benar tepat udah berada di Karangbolongnya nih. Iya. Dan bentuknya saya lihat nih benar-benar indah banget, Pak. Boleh nggak sih, Pak, sedikit aja diceritain tentang sejarah dari terbentuknya Karangbolong ini? Dan saya dengar-dengar juga dulu namanya tuh bukan Karangbolong ya? Ya emang betul Teh. Jadi Karangbolong itu dulunya itu bukan Karangbolong, Karang Suraga. Identiknya tahunya Karangbolong itu karena dia itu berlobang. Jadi orang itu yang tahunya itu Karangbolong. Padahal aslinya mah itu namanya Karang Suraga. Berawal dari sejarahnya Kesultanan. Jadi adalah yang berkunjung ke sini namanya Raden Pangeran Surya Dilaga. Terus sejak kapan, Pak, namanya tuh mulai berubah jadi Karangbolong? Itu sejak peristiwa letusan Gunung Krakatau dari tahun 1983. Ya Bapak juga, karena Bapak ini orang sekarang, bukan orang terdahulu, tahunya cuma Karangbolong. Tahu udah bolong, cuman dulu itu nggak kayak gini. Masih angker, serem. Pantai Karangbolong yang memiliki legenda begitu misterius pada zaman dulunya membuat pantai ini sejak dulunya banyak didatangi oleh pengunjung. Dari dalam negeri hingga luar negeri. Tidak sedikit juga yang datang hanya untuk mengupas tuntas tentang cerita misteri yang telah terjadi di pantai ini. Bapak, saya pernah ada dengar-dengar nih tentang kisah unduh walet. Bener nggak sih, Pak, ada? Ya emang dulu itu banyak yang nuduh sarang burung walet, nggak tahu untuk apa. Nah sekarang kesininya itu burung walet itu menghilang entah kemana. Ya itulah karena etika dan adab itu tidak dijaga ya. Intinya perusakan lah namanya. Dulu mah itu sekali dengar orang masuk Karangbolong itu burung walet udah pada keluar. Ya disebutlah di situlah banyak. Dulu mah kan nggak seperti itu Karangbolong, masih hutan belantara. Tapi kalau untuk kegiatan ambil sarang walet sendiri gitu, Pak, dulu itu tuh dilakukan per berapa bulan atau per berapa tahun sekali? Kalau itu mah tergantung orang yang mau Teh. Tergantung orang yang mau, nggak bisa dipaksakan itu mah, entah dari mananya. Pokoknya nggak tahu Bapak juga itu mah. Karena dulu mah kan belum dipagar Teh. Kemungkinan kalau sekarang mah dilarang gitu. Karena burung walet itu identiknya pengundang, peramai. Ya itulah keramaian Karangbolong, diidentikan itu Karangbolong. Dulunya itu, iya. Sekuman sekarang itu kebanyakannya orang nggak tahu.
Jadi masuklah ke situ. Jadi sarang burung walet terganggu, terusik lah kalau bahasa Indonesia. Banyak cerita yang tersampaikan dari mulut ke mulut tentang legenda yang dipercayai menjadi awal mula pantai ini dianggap tempat yang dikeramatkan hingga kini. Ada juga sebagian dari masyarakat yang masih bertanya-tanya dan mencari tempat terakhir di mana sang legenda tersebut berdiam diri di pantai Karangbolong. Bapak, untuk daerah Karangbolong ini sendiri, apakah ada cerita yang sudah melegenda di kalangan masyarakat lokal sini? Ya legendanya sih itu ya, Pangeran Surya Dilaga, seorang pangeran yang memiliki putri yang kena penyakit itu teh. Ketemunya obat itu ya di sini. Yang menemukannya itulah Prabu Rakata. Siapa itu Pak Prabu Rakata? Penunggu Pulau Rakata. Karangbolong itu sentralnya, gerbangnya. Dari ujung Sanghyang Sira, ujung kulon itu sentralnya itu di sinilah tempatnya Karangbolong. Makanya kalau kita nggak sampai ke ujung Sanghyang Sira, cukup di sini. Adanya antusiasme yang tinggi terhadap masyarakat luas menjadikan tempat ini hingga kini masih ramai didatangi. Mulai dari berwisata bersama keluarga, teman, hingga peziarah yang datang berniat untuk mencari peruntungan dengan berbagai macam caranya. Tidak sedikit peziarah yang rela untuk bermalam beberapa hari di beberapa lokasi yang diyakini menjadi tempat keramat oleh Pangeran Surya Dilaga. Terlepas benar atau tidaknya, tetap saja banyak peziarah yang meyakini bahwa tempat-tempat yang dikeramatkan tersebut dapat membawa keberkahan bagi mereka. Dari banyaknya peziarah-peziarah yang datang, tidak sedikit peziarah yang hanya cuma-cuma datang ke pantai Karangbolong untuk memanggil sosok-sosok tak kasat mata. Banyaknya tempat yang menjadi tujuan orang-orang untuk berziarah di sini menimbulkan pertanyaan besar. Benarkah ada petilasan yang sesungguhnya di pantai Karangbolong ini? Di manakah petilasan sesungguhnya dari Pangeran Surya Dilaga tersebut? Tidak sedikit pula kejadian misterius yang kabarnya kerap dialami oleh pengunjung yang hendak berziarah ke pantai Karangbolong ini. Seperti salah satu kisah yang pernah dialami oleh salah seorang peziarah. Konon katanya, ketika ia pertama kali datang ke pantai Karangbolong dengan kerabatnya, pada saat menaiki tangga menuju petilasan, seketika kabut perlahan menutupi jalan di depannya. Ia pun terpisah dari kerabatnya. Saat kabut semakin tebal menyelimuti tangga, ia merasa tak kunjung sampai ke tempat yang ia tuju. Badannya seketika terasa dingin. Sekujur tubuhnya gemetaran, membuat ia semakin panik dan hilang arah. Kabarnya, ia memanggil beberapa kali nama kerabatnya, namun tidak ada jawaban yang ia dapat. Ia pun berusaha tenang sambil berdoa sepanjang perjalanan. Konon katanya, dibutuhkan waktu beberapa jam hingga kabut itu hilang dari pandangannya. Saat ini kami sedang berada di atas Bukit Karangbolong. Bapak, boleh sedikit diceritakan tentang petilasan yang ada di Bukit Karangbolong ini? Petilasan yang ada di Bukit Karangbolong itu petilasannya Surya Dilaga. Karena beliau datang ke situ hanya untuk berdiam diri dan bersemedi untuk menenangkan hati. Makanya banyak pelonceng ke sini untuk bertawasul dan tarekat di sini. Yang sebenarnya yang aslinya itu tempat tawasulan itu, ya inilah adanya. Yang ini, bukan yang di bawah.
Di area Pantai Karangbolong sendiri kan ada banyak sekali nih Pak peziarah yang datang. Boleh nggak sih diceritakan di mana saja titik-titik biasanya peziarah berziarah di area Pantai Karangbolong? Itu tergantung orangnya dan tergantung ada ilafat dari sana. Suruh di mana saya duduk, suruh di mana saya bertempat, ya itulah. Semua juga pernah, ada yang di bawah, ada yang di ujung Karangbolong ada yang di bawah ujung Karangbolong ada, di gua juga ada. Itu tergantung ilafat pribadi masing-masing karena semua orang itu punya hajat pribadi yang masing-masing. Kalau tadi kita berbicara tentang adanya kisah gaib dari peziarah, berbeda dengan salah satu tempat sakral yang juga berada di kawasan pantai. Konon katanya, terdapat sumur yang menjadi tempat yang disukai oleh para peziarah. Banyak yang mempercayai bahwa air dari sumur tersebut dapat membawa berkah bagi yang meyakininya. Bapak, emangnya benar ya di area Karangbolong ini ada sumur? Tapi kok dari tadi saya kayak nggak ada lihat tanda-tanda sumur sama sekali ya, Pak? Sebenarnya sumur itu ada, Teh. Cuman kebanyakan yang kesini yang nggak tahu. Jangankan orang dari jauh, orang pribumi di sini kebanyakan nggak ada yang tahu, Teh. Dia tuh benar-benar berbentuk sumur, ada wujud sumur dan mata air atau sumur goib? Ya sumur nyata itu mah, cuman dari karang. Mungkin ada kisah-kisah atau cerita tentang sejarah atau mitos atau legenda. Ya mitosnya itu ya di situ tuh di 4 sumur itu ada tempat pemandian pusaka setiap 1 suro. Ada tempat pemandian untuk kita pribadi membuangkan yang ada di badan kita, pembersihan. Dan ada juga untuk perobatan dan ada juga untuk perdagangan. Ya itu mah tergantung keyakinan masing-masing, kata Bapak juga. Tetap hakikatnya mah kita ke Gusti Allah. Balik lagi ke diri kita. Jadi ibaratnya antal mautu qoblal mautu. Segala perbuatan itu pasti kembali kepada kita. Letak dari pantai Karangbolong ini menjadi tempat yang tergolong spesial. Karena tidak seperti pantai-pantai pada umumnya, cukup jarang terlihat orang bermain atau berenang di pantai Karangbolong. Hingga menjadi pertanyaan, mengapa mereka enggan datang ke pantai ini? Arus balik di area Pantai Karangbolong sangatlah kuat. Hal ini terjadi karena di sini merupakan titik pertemuan dari 3 arus, yaitu Samudra Hindia, Laut Cina Selatan, dan Laut Jawa. Hal ini mengakibatkan area ini menjadi sangat berbahaya bagi para perenang yang ada di pantai ini. Meski ada larangan tersebut, ada saja yang masih tidak mempercayai atau tidak memperdulikannya. Kabarnya ada beberapa pengunjung yang menantang larangan tersebut dengan mencoba berenang hingga ke tengah laut. Awalnya tidak ada kejadian yang janggal. Ia bersama teman-temannya bermain di bibir pantai. Karena penasaran, satu dari sekelompok pengunjung ini nekat untuk berenang. Dengan cepatnya ia mencoba berenang ke arah tengah laut. Himbauan dari teman-temannya pun tidak ia hiraukan. Beberapa menit kemudian, terlihat dari kejauhan, sang pemuda tersebut meminta pertolongan kepada teman-temannya. Sampai pada akhirnya, ia diselamatkan oleh petugas yang sedang berjaga di pantai. Dari kejadian tersebut ia mengaku, pada saat berenang menuju ke tengah laut, ia merasakan air tersebut menjadi begitu dingin. Dan ia merasa ada yang menarik kakinya begitu kuat. Wilayah Pantai Karangbolong masih merupakan area kekuasaan Nyi Roro Kidul di bawah pimpinan Abdi Kinasih, serta masih merupakan bagian dari Selat Sunda. Kawasan yang diyakini masih menjadi kawasan dari Nyi Roro Kidul ini dikenal memiliki banyak sekali kisah magis di dalamnya.
Banyaknya juga fenomena yang konon katanya dialami oleh beberapa pedagang di sekitar kawasan pantai. Seperti kisah dari salah seorang pedagang makanan yang sudah lama berjualan di sini. Ia mengaku bahwa pernah melihat sosok dari Nyi Roro Kidul di dekat karang. Ada pengakuan juga dari narasumber bahwa tempat itulah yang menjadi tempat favorit untuk Nyi Roro Kidul berkunjung ke pantai Karangbolong. Dan begitulah kisah legenda Pantai Karangbolong yang telah mengalir dari generasi ke generasi. Tentang jejak spiritual, kisah yang magis, hingga keindahan alam yang tak pernah lekang oleh waktu. Benar atau tidaknya kisah ini, biarlah menjadi bagian dari warisan budaya yang patut kita jaga dan lestarikan.